Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali para mahasiswa. Hari ini kita belajar kembali pada mata kuliah manajemen sekolah kejuruan. Dan pada hari ini kita sudah pada pertemuan yang ke-10. Dan pada hari ini kita akan belajar tentang manajemen hubungan masyarakat sekolah atau biasa disebut dengan public relation. Oke, kita mulai ya. Baiklah. Pengertian dari humas adalah hubungan masyarakat itu suatu usaha yang sengaja dilakukan, yang direncanakan secara berkesinambungan untuk menciptakan saling pengertian antara suatu lembaga atau institusi dengan masyarakat. Ada kata-kata yang perlu Anda garis bawahi. Yang pertama adalah dilakukan secara terencana. Artinya memang public relation ini harus direncanakan, harus di-manage dengan baik agar kedua komponen ini, yaitu lembaga atau institusi dengan masyarakat, itu akan mendapatkan manfaat secara seimbang. Kemudian yang kedua, tujuan dari adanya atau keberadaannya hubungan masyarakat ini adalah menciptakan saling pengertiannya. Dari saling pengertian ini tentu harus dibangun, diawali dari komunikasi yang baik antara masyarakat maupun dengan lembaga. Pengertian secara umum ya. Nah, sekarang pengertian humas menurut teori. Banyak sekali teori yang menyampaikan tentang pengertian humas. Anda bisa baca pada materi yang sudah saya kirimkan ke Anda bisa baca ada teori-teori tentang pengertian humas. Nah, pada kesempatan hari ini saya hanya mengutip satu teori saja yang mengulas tentang pengertian humas, yaitu dari teori Grunig tahun 1984 yang menyatakan bahwa humas atau public relation adalah the management of communication between an organization and its public. Atau dalam bahasa kita adalah humas itu adalah kegiatan manajemen komunikasi antara sebuah organisasi dengan berbagai macam publiknya. Ada 4 yang saya garis bawahi di sini dari pengertian menurut Grunig ini. Yang pertama adalah humas itu adalah manajemen. Yang kedua adalah komunikasi. Yang ketiga adalah organisasi. Dan yang keempat adalah publik atau publik. Nah, manajemen. Apa fungsi manajemen? Dalam mengerjakan tugasnya, humas tidak lepas dari yang namanya manajemen. Dari slide sebelumnya telah disampaikan, manajemen tadi harus ada, paling tidak ada 4. Yang pertama adalah planning atau perencanaan, yang kedua adalah organizing, yang ketiga adalah actuating, dan yang keempat adalah controlling. Fungsi dari manajemen. Humas harus di planning. Kenapa begitu? Planning yang baik akan dapat dilaksanakan dengan baik. Planning yang baik itu tidak hanya jenis pekerjaan, tapi sumber daya manusia yang mengerjakannya pun juga harus di-manage dengan baik. Kalau kita dapat mengerjakan pekerjaan planning dengan baik, maka dapat pula fungsi humas itu bekerja dengan maksimal. Oleh karena maksimal, maka evaluasinya pun juga hasilnya akan baik. Itu fungsi manajemen. Ya. Yang kedua adalah fungsi komunikasi. Artinya adalah komunikasi itu melibatkan paling tidak adalah 2 komponen. Antara yang memberikan informasi dan yang menerima informasi.
katakanlah ini adalah lembaga atau institusi, dan yang kedua, komponen yang kedua adalah masyarakat. Tidak bisa komunikasi itu hanya melibatkan satu komponen saja, tidak bisa. Itu tidak komunikasi. Artinya syarat terjadinya komunikasi itu paling tidak ada dua komponen yang ada yang memenuhi persyaratan dalam humas ini. Yang ketiga adalah organisasi. Organisasi di sini adalah terdapat tujuan, terdapat sasaran, terhadap visi, kemudian siapa yang mengerjakan, kapan waktunya, itu adalah organisasi. Ditempatkan sumber daya manusia yang mampu mengerjakan kehumasan ini. Dan yang keempat adalah publik. Publik ini adalah masyarakat. Karena keberadaan dari humas di sini adalah jembatan bagi masyarakat dan lembaga, maka di sini fungsi kehumasan juga melibatkan yang namanya publik. 4 kata kunci inilah yang selanjutnya merupakan elemen dasar untuk memahami sebuah kegiatan dari public relation atau biasa disebut dengan humas. Dan sekarang ini di zaman atau era informasi dan komunikasi ini tidak ada lembaga, baik itu profit maupun non-profit, baik itu milik pemerintah maupun swasta, baik itu besar maupun kecil, baik itu dalam negeri maupun luar negeri, yang tidak melakukan kehumasan. Salah satunya adalah iklan. Anda lihat di iklan di media sosial sekarang ya, itu tidak ada lembaga manapun yang tidak melakukan periklanan. Nah, iklan itu adalah bagian kecil dari keberadaan humas. Nah, secara spesifik para mahasiswa, saya akan menyampaikan bahwa pengertian humas sekolah adalah salah satu fungsi manajemen yang terencana, ya, sistematis, yang membantu memperbaiki program-program dan layanan-layanan organisasi pendidikan. Humas bergantung pada proses komunikasi dua arah, ya, dua arah berarti kan ada dua komponen tadi yang saya sampaikan, bukan? Yang komprehensif pada dan dari publik internal dan eksternal dengan tujuan mengembangkan pemahaman yang lebih baik terhadap peran, sasaran, dan pencapaian serta kebutuhan organisasi. Nah, tadi saya sampaikan bahwa suatu organisasi humas ini adalah jembatan dari masyarakat ke institusi dan sebaliknya dari institusi ke masyarakat. Peran humas ini adalah tengah-tengah. Oleh karena itu, humas itu harus dekat dengan institusi, karena memang bagian dari institusi, dan humas harus dekat dengan masyarakat. Nah, ada 4 pokok dari kehumasan. Yang pertama adalah humas merupakan fungsi manajemen. Tadi sedikit saya sampaikan, ada 4 fungsi dari manajemen paling tidak. Ada fungsi planning, ada fungsi organizing, ada fungsi actuating, ada fungsi controlling. Humas harus melakukan pekerjaan 4 itu. Dan itulah humas merupakan fungsi dari manajemen. Yang pertama. Yang kedua adalah komunikasi yang terencana. Artinya, komunikasi yang terencana ini dari organisasi kepada publik, rencananya adalah agar dapat dilakukan secara berkesinambungan dalam jangka panjang, terjadinya hubungan yang baik antara organisasi atau institusi dengan masyarakat, dan pada akhirnya institusi dapat melaksanakan perannya, tujuannya, keberadaannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat di sini adalah banyak, artinya lingkungan masyarakat, orang tua siswa masyarakat, dunia
usaha dunia industri masyarakat, kemudian stakeholder pengguna juga masyarakat, itu ya. Jadi tidak hanya masyarakat sekitar sekolah itu tidak, tapi masyarakat dalam arti luas ya. Komunikasi terencana agar dapat terjalin hubungan yang baik antara institusi, antara SMK dengan masyarakat. Karena memang keberadaan lembaga itu harus bisa menjawab kebutuhan dari masyarakat. Satu contoh misalnya SMK itu didirikan karena untuk memenuhi kebutuhan dari dunia industri dan dunia kerja. Jadi itu masyarakat kan, baik dari fungsinya secara kualitas pekerjaan yang dihasilkan lulusan seperti apa, harus sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan juga dari jumlah kuantitas ya. Jumlahnya berapa harus bisa memenuhi, dan itu harus ada komunikasi yang terencana agar dapat terjalin hubungan yang panjang. Yang kedua, saling memberikan manfaat. Yang ketiga ya, saling memberikan manfaat antara masyarakat dan lembaga atau institusi. Harus. Artinya tidak bisa kita mengatakan bahwa masyarakat yang butuhkan lembaga, tidak bisa, atau sebaliknya lembaga itu yang dibutuhkan oleh masyarakat, tidak. Semuanya saling membutuhkan, semuanya saling memberi manfaat. Dan karena semuanya saling harus ada, gitu kan? Harus ada dan harus memberi manfaat. Yang keempat adalah dipelihara melalui komunikasi yang terencana. Artinya komunikasi itu harus terencana dengan baik. Kalau terencana dengan baik pasti dapat dilaksanakan dengan baik. Kalau dilaksanakan dengan baik pasti akan dapat mendapatkan hasil evaluasi yang baik. Dan itu runtun terus menerus, tidak hanya 1-2 saat saja, tapi panjang saat ini. Selanjutnya adalah sumber keberhasilan organisasi adalah publik. Tadi saya sampaikan bahwa keberadaan organisasi itu karena kebutuhan dari publik. Maka tidak berlebihan apabila saya mengatakan bahwa sumber keberhasilan organisasi itu yang mengukur adalah publik. Publik itu adalah masyarakat. Tidak bisa mengklaim suatu organisasi, suatu institusi dia telah berhasil, dia telah banyak manfaat apabila publik itu tidak bisa menilai. Yang menilai keberhasilan dan tidak berhasilnya suatu lembaga itu adalah publik. Selanjutnya adalah humas untuk membangun saling pengertian. Saling pengertian itu sebelumnya harus dilakukan komunikasi. Komunikasi yang baik akan menghasilkan saling pengertian di antara masyarakat maupun institusi atau SMK ya. Ya, dimanapun kan begitu. Ini adalah proses humas. Yang pertama adalah menetapkan tujuan. Karena suatu fungsi manajemen kan harus ada tujuan yang jelas. Kemudian tujuan yang jelas harus ada sasaran. Sasaran itu adalah terukurnya keefektifannya keberadaan suatu humas itu diukur dari ketepatan sasaran. Sasarannya tepat atau tidak? Sesuai dengan yang diharapkan atau tidak? Kalau semakin tepat dengan sasarannya, maka fungsi dari humas yang dilakukan pada lembaga itu adalah efektif, dan sebaliknya. Kemudian apabila sasaran itu tepat, sudah ditentukan, maka tinggal mengatur strategi untuk melakukan pekerjaan. Strategi, semuanya kan ada strateginya, semuanya ada caranya, dan itu harus ditetapkan. Kemudian yang selanjutnya adalah penyusunan program humas, kemudian implementasi, dan yang terakhir adalah evaluasi atau
analisis. Ini adalah fungsi manajemen semua kan, dari penetapan humas, sasaran, pengembangan strategi, penyusunan program, implementasi, evaluasi, itu adalah fungsi dari manajemen humas. Ini adalah model humas. Ada publisitas, ada informasi publik, ada asimetris satu arah, ada simetri dua arah, dan seterusnya. Dan karakter atau model kehumasan ini, suatu lembaga dengan lembaga lain tentu berbeda sesuai dengan kebutuhan dari lembaga itu. Artinya tidak harus model A atau model publisitas, tidak. Artinya sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang akan dicapai. Kenapa humas itu penting? Yang pertama adalah munculnya era media. Media banyak sekali, bahkan perkembangan media sekarang kan eranya era informasi dan komunikasi. Media bermunculan yang jauh di Amerika sana pada detik ini pun kita tahu, ya. Bahkan yang di sini kita tidak tahu, tapi berita di Amerika kita tahu, karena itu adalah era media. Gampang kita melakukan fungsi kehumasan karena media terlalu banyak sekarang. Yang kedua, ini adalah humas sekolah, maksudnya pendidikan mendapat banyak serangan, banyak tantangan, baik dari internal maupun eksternal. Sekarang Anda saja mau di satu kota ingin mendapatkan SMK, sekarang kan banyak. Artinya saling berlomba-lomba untuk menonjolkan dirinya, dan itu harus melakukan fungsi kehumasan. Kalau dulu kan satu daerah SMK cuma satu saja, sekarang kan banyak. Itu kan adalah satu serangan, salah satu persaingan, dan itu adalah alamiah. Yang ketiga adalah ruang lingkup humas yang berhasil menjadi sangat luas. Kebutuhan komunikasi semakin tinggi, tidak hanya tertulis tapi juga tatap muka. Sekolah membutuhkan tenaga humas untuk menyusun jadwal community relation melalui pertemuan dengan berbagai pihak, sehingga bisa terbangunnya dukungan karena pemberian informasi yang memadai, memperkokoh community relation. Publik, pengertian publik ada internal, ada eksternal. Internal, guru, staf TU, kepala sekolah, laboran, pustakawan, dan sebagainya, itu adalah publik. Publik yang dimaksud eksternal adalah masyarakat, media, LSM, dunia usaha, dunia industri, dan sebagainya. Itu adalah eksternal. Artinya dalam lingkup sekolah sendiri, dari komponen-komponen guru sampai pustakawan sampai petugas kebersihan, semuanya adalah bagian dari publik internal institusi atau sekolah. Ini kurang ya, seharusnya yang eksternal itu ada IDUKA, saya lupa. Nah, apa tujuan humas? Yang pertama adalah mengenalkan pentingnya sekolah bagi masyarakat. Artinya keberadaan sekolah itu harus dikenalkan kepada masyarakat. Ini loh keberadaan kami dalam rangka untuk ini, gitu loh. Yang kedua adalah mendapatkan dukungan dan bantuan. Di sini tidak hanya finansial, tapi peralatan, teknologi, gagasan, dan sebagainya yang diperlukan bagi pengembangan sekolah. Finansial mungkin dari para wali murid, ya. Artinya kan kita sekolah itu harus mempunyai hubungan yang baik dengan para wali murid, bukan? Karena disitulah salah satu sumber penghasilan dari sekolah itu kan dari murid, bukan? Apalagi yang swasta. Kemudian peralatan misalnya kalau suatu sekolah itu mempunyai hubungan yang baik dengan IDUKA, dengan industri, bagaimanapun yang namanya peralatan di industri itu pasti lebih baik, lebih modern dibandingkan yang ada di sekolah, bukan? Apalagi misalnya kita otomotif misalnya, tidak mungkin
perkembangan kecepatan peralatan di sekolah itu lebih tinggi daripada industri. Tidak mungkin. Oleh karena itu kita membutuhkan bantuan berupa peralatan, teknologi, bahkan gagasan. Gagasan-gagasan itu kalau kita semakin banyak yang dekat dengan kita, dengan industri, maka gagasan-gagasan itu yang diperlukan. Gagasan itu kan sumber dari inovasi. Sekolah yang semakin cepat melakukan inovasi, berarti sekolah itu akan cepat maju. Dan sekolah itu pasti akan dipilih oleh masyarakat. Yang ketiga, memberikan informasi kepada masyarakat tentang isi dan pelaksanaan program sekolah. Ini adalah informasi masyarakat. Misalnya, setiap sekolah itu melakukan setiap tahun ya, itu wisuda, orang tuanya diundang semuanya. Lah itu kan sebagai fungsi humas sebenarnya. Karena kita sekolah ya itu kan memberikan laporan kepada orang tua murid bahwa anaknya telah diberikan bekal ini dan itulah fungsi kehumasan sebenarnya. Yang keempat adalah memperkaya atau memperluas program sekolah sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Melalui medsos dan sebagainya ada program-program baru, ada peralatan baru, ada kegiatan-kegiatan baru. Pada akhirnya akan memperkaya dan memperluas jaringan pada sekolah tersebut. Apa sih yang ingin dicapai dalam kegiatan humas? Yang pertama adalah to improve the quality of children learning and growing. Adalah kualitas pembelajaran. Kualitas kelulusan sekolah dalam aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik. Bagaimanapun juga ketiga hal ini dari kognitif, afektif maupun psikomotorik ini menjadi ukuran seberapa besar kualitas dari lulusan suatu sekolah atau SMK. Lah, kalau misalnya SMK itu kualitas dari lulusannya itu menjanjikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, industri, maka fungsi dari humas pada sekolah itu tercapai sasaran. Karena memang yang akan dicapai oleh kehumasan sekolah itu adalah peningkatan kualitas lulusan. Kualitas lulusan tidak mungkin dicapai apabila kualitas pembelajarannya di sekolah itu tidak tercapai dengan baik. Yang kedua adalah to raise community goals and improve the quality of community living. Kualitas hasil belajar siswa akan tercapai apabila terjadi kebersamaan persepsi dan tindakan antara sekolah dan masyarakat dan orang tua. Kan ada 3. Salah satu adalah orang tua, sekolah sendiri, dan yang akan menggunakan lulusan dunia industri atau dunia kerja. Itu adalah sinergi yang menjembatani kepentingan orang tua, kepentingan sekolah, kepentingan iduka, itu adalah humas, jembatannya humas. Karena keberlangsungan sekolah itu ada komponen ini paling tidak. Orang tua siswa, bagaimanapun juga setiap tahun sekolah kan membuka siswa baru. Lah, orientasi siswa, orang tua siswa khususnya, untuk mensekolahkan anaknya ke sekolah tersebut, kalau ada kepercayaan dari orang tua kan. Kalau tidak ada kepercayaan, tidak mungkin anaknya diizinkan untuk sekolah di tempat tersebut. Yang kedua, dari dunia usaha dan industri. Dunia usaha dan industri tentu menginginkan lulusannya dari SMK itu sesuai dengan kebutuhan. Berarti apa? Iduka itu mempunyai kepercayaan kepada sekolah. Yang membangun siapa? Humas. Pentingnya humas. Yang ketiga adalah to develop understanding, enthusiasm and support
for Community Program of Public Education. Kualitas pertumbuhan dan perkembangan peserta didik serta kualitas masyarakat, yaitu orang tua murid itu sendiri. Kualitas masyarakat akan dapat dibangun melalui proses pendidikan dan hasil pendidikan yang handal. Lulusan yang berkualitas merupakan modal utama dalam membangun kualitas masyarakat di masa depan. Adanya fungsi humas sehingga tiga aspek itu saling memberikan kepercayaan, yaitu orang tua, sekolah maupun dunia usaha, dunia kerja, akan berdampak kepada pembangunan kualitas manusia atau masyarakat di masa depan. Kalau lulusannya bagus, SMK akan berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Orang-orang berbondong-bondong untuk mensekolahkan anaknya ke sekolah itu. Artinya orang tua percaya. Kemudian apabila lulusannya bagus sesuai dengan kebutuhannya, maka dunia industri percaya dan akan menerima lulusan SMK itu untuk bisa bekerja di lembaganya, di dunia kerjanya, dan itu akan berlangsung terus-menerus. Inilah fungsi humas dan yang akan dicapai oleh fungsi kehumasan. Manfaat, tentu manfaat bagi masyarakat, bagi sekolah. Masyarakat itu tadi banyak ya, dunia usaha, dunia industri, masyarakat, orang tua masyarakat, bahkan stakeholder, regulator itu masyarakat juga. Artinya pemerintah, misalnya SMK yang menjadi regulator kan berarti pemerintah provinsi kalau negeri ya. Kalau swasta, yayasan itu kan masyarakat juga. Bagi masyarakat apa manfaatnya? Mengetahui inovasi-inovasi yang dilakukan oleh sekolah. Semakin banyak inovasi, sekolah itu semakin maju dan semakin dipilih oleh masyarakat. Yang kedua adalah masyarakat sebagai pihak yang membutuhkan pendidikan dapat mengajukan aspirasinya terhadap sekolah. Yang ketiga ya, masyarakat dapat memberikan kritikan atau saran yang berguna untuk sekolah apabila terdapat program, keputusan atau tindakan sekolah yang tidak sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Tadi kan pada slide sebelumnya, kenapa kita harus dekat dengan masyarakat? Karena kita salah satunya membutuhkan bantuan. Bantuan tidak hanya duit saja, tapi juga saran, kritikan, inovasi atau gagasan-gagasan itu kan bagi masyarakat. Dan kalau orang atau masyarakat itu bisa memberikan saran, bisa memberikan kritikan, berarti masyarakat itu merasa memiliki lembaga itu. Dan itulah keberadaan lembaga itu, berarti kebermanfaatnya sangat tinggi bagi masyarakat. Sementara bagi sekolah, mahasiswa, sekolah dapat termotivasi untuk terus melakukan perbaikan, baik dari segi tenaga pendidik, fasilitas pendidikan, karena sekolah mendapat penilaian dan kontrol langsung dari masyarakat. Apalagi kontrol-kontrol itu hasilnya baik. Ada semangat dari sekolah untuk terus memperbaiki kualitasnya. Yang kedua, sekolah dapat menyampaikan kesulitan yang dialami sekolah yang memerlukan partisipasi masyarakat untuk menyelesaikannya. Artinya sekolah bisa minta bantuan kepada masyarakat, khususnya masyarakat dunia kerja misalnya, IDUKA, tentang kesulitan-kesulitan yang ada di sekolah itu. Salah satunya ketersediaan peralatan, ketersediaan tenaga ahli untuk mengajar, dan sebagainya, teknologi yang kurang up to date, kita bisa minta bantuan dan seterusnya ya. Ada komunikasi internal, ada komunikasi eksternal. Komunikasi internal itu memberikan informasi sebanyak dan sejelas mungkin mengenai institusi, itu internal. Yang kedua, menciptakan kesadaran personal mengenai peran institusi dalam masyarakat. Yang ketiga, menyediakan sarana untuk memperoleh umpan balik dari anggota. Itu adalah komunikasi internal. Sementara yang dimaksud komunikasi eksternal adalah informasi yang benar dan wajar mengenai
institusi atau lembaga atau SMK. Yang kedua adalah kesadaran mengenai peran institusi dalam tata kehidupan umum. Yang ketiga adalah motivasi untuk menyampaikan umpan balik. Fungsi humas menurut teori Bernard R. Canfield, mengabdi kepada kepentingan umum atau it should serve the public interest. Yang kedua adalah memelihara komunikasi yang baik, dan yang ketiga adalah menitik beratkan moral dan tingkah laku yang baik. Diharapkan agar orang-orang yang bekerja pada kehumasan itu menonjolkan perangai atau moral atau akhlak yang baik, karena itulah yang menjadi kesan dari suatu lembaga. Tidak bisa orang yang misalnya moralnya tidak bagus akan bekerja sebagai kehumasan, karena orang pertama kali mengenal dan kemudian mengenangnya kan dari situ. Oh, berarti orang-orang di lembaga itu ya seperti itu moralnya, malah menjadi yang tidak baik. Ruang lingkup humas menunjang kegiatan manajemen, menciptakan lembaga komunikasi dua arah, melayani publik, memberikan nasihat kepada pimpinan organisasi untuk kepentingan umum. Yang keempat, membina hubungan secara harmonis antara organisasi dan publik. Nah, biasanya di sekolah itu fungsi kehumasan itu dilakukan oleh wakil kepala sekolah bidang humas atau kerjasama. Biasanya gitu ya. Ini adalah tujuan meningkatkan kerjasama antar sekolah, antar warga sekolah, meningkatkan kerjasama antar sekolah dengan masyarakat sekitar, meningkatkan kerjasama studi, meningkatkan kerjasama dengan tokoh masyarakat, komite sekolah, dan sebagainya, menjalin kerjasama dengan alumni, menjaga keharmonisan hubungan masyarakat sekitar, meningkatkan pertumbuhan kembangan jiwa persaudaraan, kebangsaan, dan sebagainya. Kemudian meningkatkan dan menumbuh kembangkan jiwa kebersamaan dan sebagainya. Ruang lingkup humas kepala sekolah, humas sekolah, kerjasama intinya ya, menjalin kerjasama yang sebanyak-banyaknya dengan beberapa pihak yang dapat meningkatkan kinerja dari institusi atau lembaga. Karakteristik hubungan sekolah dengan stakeholder. Sekolah, satu sisi ini adalah pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi. Kalau SMK provinsi ya, itu adalah regulatornya. Kemudian sekolah itu harus keberadaan sekolah sangat dipenuhi oleh pendidik, tenaga pendidikan, maupun organisasi profesi, orang tua wali dan sebagainya. Sekolah harus mempunyai kedekatan dengan semuanya. Pendidikan, asosiasi profesi itu adalah internal dan eksternal. Kemudian sekolah harus pula mempunyai hubungan yang baik dengan para alumni, karena alumni ini menjadi barometer seberapa besar sekolah itu bagus dan tidaknya. Salah satunya diukur dari alumninya. Istilahnya sebab alumni itu yang pernah merasakan didikannya di sekolah itu, maka dan tingkat kebekerjaannya alumni juga menjadi ukuran keberhasilan dari sekolah itu. Semakin kebekerjaannya semakin tinggi dari alumni, maka ketepatan sasaran keberadaan sekolah itu semakin tinggi, dan sebaliknya. Kemudian sekolah juga harus punya kedekatan dengan LSM, dengan media masyarakat, dengan kelompok-kelompok kepentingan yang lain, khususnya adalah kelompok kepentingan kependidikan. Dan sekolah juga harus mempunyai mitra kerja di baik itu sekolah maupun perguruan tinggi yang lain, sama SMK,
kemudian sekolah atau pendidikan vokasi, perguruan tinggi vokasi harus punya hubungan. Prinsip pelaksanaan hubungan masyarakat. Yang pertama adalah integrity, yang kedua adalah continuity, yang ketiga adalah simplicity, yang keempat adalah coverage, yang kelima adalah contractive, dan yang keenam adalah adaptability. Integratif itu adalah integral, artinya satu orang yang bekerja pada humas itu dia mewakili atau dapat mewakili suatu institusi. Makanya lembaga atau institusi humasnya itu hanya satu orang saja. Artinya sudah cukup mewakili lembaga. Yang disampaikan itu sudah mewakili. Yang kedua adalah continuity. Pelaksanaan hubungan sekolah masyarakat harus dilakukan secara terus-menerus. Artinya fungsi kehumasan itu tidak hanya sesaat saja, tapi continue, terus-menerus dilakukan. Yang ketiga, artinya simplicity adalah komunikasi personal maupun komunikasi kelompok pihak pemberi informasi sekolah dapat menyederhanakan berbagai informasi yang disajikan kepada masyarakat. Yang disampaikan, informasi-informasi yang disampaikan itu sederhana tapi menyeluruh. Artinya bahasanya itu bahasa komunikatif, sederhana, singkat, tapi sudah menjawab semua pertanyaan dari publik, gitu. Kan begitu, banyak orang yang ngomongannya itu banyak tapi sebenarnya yang disampaikan itu sedikit, kan bisa. Lah orang humas itu sebaliknya, yang disampaikan itu sedikit tapi sudah bisa menjawab dari semua pertanyaan-pertanyaan publik. Yang selanjutnya adalah konstruktif. Informasi yang disampaikan itu terkonstruksi, artinya terbentuk. Memberikan informasi yang tidak patah-patah, artinya tidak sepenggal-penggal, menyeluruh gitu ya, menyeluruh. Artinya perihal apa, menyeluruh, tidak hanya sepotong-potong. Yang keenam adalah adaptability, hendaknya disesuaikan dengan keadaan. Siapa yang diberikan informasi harus kita sesuaikan, baik adat istiadatnya, bagaimana kita bicara dengan orang yang tingkat pendidikannya tinggi, kita bahasanya juga menyesuaikan dan sebagainya. Artinya kalau misalnya yang disampaikan itu kepada orang-orang yang tua misalnya, bagaimana kita bicara dengan orang tua, itu kan ada caranya tersendiri, begitu ya. Nah, bentuk hubungan sekolah bisa dilakukan lewat radio, televisi, medsos sekarang yang tren ya. Tidak ada lembaga yang tadi saya katakan yang tidak melakukan ini di medsos. Ada lomba-lomba, ada pameran, ada dialog, ada kunjungan sekolah atau school visitation, kunjungan ke wali murid. Misalnya ada kegiatan-kegiatan orang tua siswa yang meninggal misalnya, sekolah harus mengunjungi ke rumah murid. Itu adalah salah satu bentuk dari kehumasan. Layanan aduan telepon, kotak saran dan sebagainya. Teknik hubungan sekolah dengan masyarakat, wisuda, laporan, itu termasuk kegiatan humas yang tadi saya sampaikan. Majalah sekolah, surat kabar sekolah, website sekolah, pameran sekolah, open house, itu semuanya adalah teknik dari humas yang dilakukan oleh sekolah. Tidak ada sekarang sekolah yang tidak punya website, ya kan? Website itu yang bangun adalah orang humas. Demikian para mahasiswa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan kita akan berjumpa kembali pada pertemuan yang akan datang pada minggu yang datang. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.